Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas B21, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, kita akan membahas monopoli yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Mikroekonomi 1 yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno, SE MSc, dan Ibu Dr. Daru Wahyuni, SE MSI. Selanjutnya, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Rizka Jenny Ardita dengan NIM 21804241084. Yang kedua, Nurvita Agustina dengan NIM 21804241084. Yang ketiga, Amelia Widyaningrum dengan NIM 21804241086. Yang keempat, Salma Esa Fadila dengan NIM 21804241087. Dan yang terakhir ada Anissa Heriartifa Azikiani dengan NIM 21804241088. Sebelum membahas kasus monopoli listrik PT PLN, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih monopoli itu? Struktur pasar yang sangat bertentangan dengan ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu adalah pasar monopoli. Pasar monopoli sendiri merupakan struktur pasar di mana terdapat satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip, dan terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Jadi, perusahaan itu tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke industri yang bersangkutan. Dalam pasar monopoli, penjualnya itu disebut sebagai monopolis. Contoh pasar monopoli yaitu, yang pertama ada PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, yang kedua ada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, yang ketiga ada PT Pertamina, dan yang terakhir ada Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pasar monopoli. Apa saja sih ciri-ciri dari pasar monopoli itu? Yang pertama yaitu hanya ada satu perusahaan pemasok. Oleh karena itu, perusahaan akan memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi harga dan output di pasar. Dalam pasar monopoli ini, permintaan terhadap output perusahaan itu adalah permintaan terhadap industri, karena hanya ada satu penjual di dalam industri tersebut. Yang kedua yaitu tidak memiliki barang pengganti atau substitusi. Barang yang dihasilkan oleh monopolis ataupun perusahaan monopoli itu tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Jadi, barang itu merupakan satu-satunya barang dengan jenis tersebut. Tidak ada barang lain yang benar-benar mirip atau sama yang dapat menggantikan barang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar. Hambatan bagi perusahaan untuk masuk ke dalam pasar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu hambatan teknis dan hambatan legalitas. Dan yang keempat yaitu sebagai price setter atau penentu harga. Dalam pasar monopoli, produsen itu sebagai penentu harga ataupun presenter dalam pasar monopoli, yaitu hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Hambatan masuk menjadi faktor terbentuknya dari monopoli. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hambatan masuk itu? Jadi, hambatan masuk atau barriers to entry adalah suatu hal yang bisa mencegah kompetitor potensial untuk masuk ke dalam pasar dan bisa menjadi pesaing. Lalu, hambatan apa saja yang menjadi penyebab terbentuknya monopoli? Yang pertama yaitu hambatan hukum. Dalam hambatan hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada undang-undang dan hak khusus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan perusahaan yang tidak efisien tetapi memiliki daya monopoli. Ini bisa terjadi karena secara hukum perusahaan tersebut diberi hak monopoli atau legal monopoli. Contohnya saja yaitu BUMN.
Hambatan hukum yang kedua yaitu hak paten atau hak cipta. Monopoli yang tidak berdasarkan hukum mengakibatkan inefisiensi. Hak paten atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum, karena pengetahuan dan kemampuan khusus yang menciptakan daya monopoli secara teknis. Contohnya industri penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Hambatan masuk yang kedua yaitu ada skala ekonomi. Skala ekonomi menunjuk pada keuntungan biaya rendah yang didapat dari ekspansi aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan. Jadi, skala ekonomi itu bisa digunakan untuk meraih keuntungan biaya rendah atau low cost advantage demi menciptakan keunggulan bersaing. Monopoli natural. Monopoli natural adalah perusahaan yang muncul karena perusahaan tersebut mempunyai skala ekonomi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Dan contohnya adalah PLN. Selanjutnya kita akan membahas tentang monopoli PLN. Yang pertama yaitu sejarah PLN. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jabatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jabatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPUPLN atau Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara yang bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Dan pada saat yang sama, dua perusahaan negara, yaitu Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara atau BGN sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17, status Perusahaan Listrik Negara atau PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kekuasaan usaha ketenaga listrikan atau PKUK dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Dan sejak tahun 1994, status PLN berdalih dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan atau persero dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. PLN atau Perusahaan Listrik Negara merupakan satu-satunya perusahaan listrik dan pendistribusinya di Indonesia. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik, tanpa barang pengganti yang sama, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN adalah 1. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah, serta pihak swasta diizinkan untuk berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. 2. Krisis listrik memuncak pada saat PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah Jawa Barat. Dengan alasan pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali. PT PLN dapat dikatakan memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung kepada PT PLN. Akan tetapi, mereka tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Beberapa alasan PT PLN melakukan monopoli antara lain, pertama, perusahaan mungkin menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Kedua, perusahaan tersebut bisa jadi memiliki hak paten atau hak cipta yang melarang perusahaan lain untuk menghasilkan produk yang sama. Hak paten ini diberikan oleh pemerintah sebagai kebijakan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, dalam industri tertentu bisa saja terjadi skala ekonomis yang berarti kurva biaya rata-rata jangka panjangnya mengalami penurunan. Selanjutnya, jika jumlah output yang dihasilkan cukup besar sehingga hanya terdapat satu perusahaan yang memenuhi kebutuhan seluruh pasar, maka disebut dengan monopoli natural atau monopoli alamiah. Dan yang terakhir, monopoli bisa saja terjadi akibat adanya hak monopoli pemerintah. Dalam kasus ini, maka sebuah perusahaan didirikan sebagai penghasil atau distributor tunggal sebuah perusahaan listrik, tetapi harus di bawah regulasi pemerintah. Meskipun tidak terdapat substitusi yang sama atas produk yang dijual monopolis,
Barang substitusi mungkin saja tersedia di pasar. Misalnya, meskipun PT PLN memiliki monopoli atas memproduksi dan penjualan listrik di Indonesia, PT PLN tetap harus menghadapi persaingan dari pembangkit listrik tenaga aki, diesel, dan tenaga listrik lainnya. PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh Pasal 33 UUD 1945. Kesimpulannya, PT Perusahaan Listrik Negara telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ada beberapa hal di mana pemerintah diperbolehkan untuk ikut campur dalam permasalahan ini. Yang pertama, mengatur industri-industri yang bersifat monopoli agar tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, menghapus hambatan yang menghalangi terjadinya fleksibilitas harga-harga. Yang ketiga, memproduksi barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh masyarakat. Keempat, melindungi masyarakat yang tidak produktif, masyarakat yang miskin, dan penyandang masalah sosial. Kelima, menjaga kestabilan ekonomi negara, termasuk dalam hal ini adalah membuat kebijakan makroekonomi seperti mengatur suplai uang sesuai dengan permintaan masyarakat, sehingga tercipta kestabilan makroekonomi dan tidak terjadi inflasi.